Om Swastiastu. Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Semoga di sore hari ini kita dapat melakukan presentasi dengan lancar dan tanpa hambatan. Pertama-tama, perkenalkan saya selaku moderator, Iputu Adi Andika Putra, dengan NIM 2215091082. Kemudian rekan saya, Imadi Aditya Pramana Putra, dengan NIM 2215091076. Selanjutnya ada Dewa Ayu WK Sriwidyasuti dengan NIM 2215091097. Kemudian ada Esther Florida BR Sembiring dengan NIM 2215091028. Next. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas pertama pengertian TCP, yang kedua perbedaan dan persamaan opsi layer dan TCP/IP, nomor 3 ada fungsi layer TCP/IP dan opsi layer, nomor 4 ada tangkap PDU atau protokol data unit HTTP dan HTTPS menggunakan Wireshark, yang kelima ada analisis pengambilan data opsi layer atau TCP/IP, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Aditya, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang TCP atau IP. TCP atau IP merupakan standar komunikasi yang digunakan oleh komunitas internet untuk menukar data antar komputer dalam jaringan dan memastikan data sampai ke alamat tujuan. Protokol ini terdiri dari kumpulan protokol yang dikembangkan pada akhir tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an sebagai protokol standar untuk menghubungkan komputer dan jaringan membentuk jaringan yang luas atau WAN. TCP atau IP merupakan standar jaringan terbuka yang independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. TCP/IP memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan TCP/IP yang pertama yaitu Open Protocol Standard. Open Protocol Standard independen terhadap perangkat keras komputer, sistem operasi, dan lain-lainnya. TCP atau IP ideal untuk menyatukan mesin-mesin dengan perangkat keras dan lunak. Yang kedua, tidak tergantung pada perangkat keras atau jaringan tertentu, sehingga cocok untuk berbagi macam-macam jaringan. Yang ketiga, cara pengelamatan bersama. Cara pengelamatan bersama, hal ini memungkinkan device TCP atau IP mengidentifikasi secara unik device yang lain di seluruh jaringan, walaupun ia merupakan jaringan global. Yang keempat, protokol level tinggi yang distandarkan untuk konsistensi. Protokol level tinggi yang distandarkan untuk konsistensi, hal ini menguntungkan karena bisa menyebabkan servis yang luas. Kekurangan dari TCP atau IP. Yang pertama, jika mengirimkan data yang kecil akan kerepotan. Hal ini dikarenakan harus handshaking dahulu sehingga lebih lambat daripada UDP. Yang kedua, tidak bisa broadcast. Hal ini dikarenakan TCP atau IP sifatnya one-to-one. Jadi, jika ingin mengirim harus satu persatu. Selanjutnya, perbedaan TCP, IP, dan OSI layer. Sistem kerja. Prinsip kerja OSI layer, ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melewati ketujuh layer dari satu terminal, mulai dari layer aplikasi sampai layer fisikal. Kemudian di sisi penerima, data tersebut melewati layer fisikal sampai aplikasi. Dari masing-masing layer mempunyai tugas sendiri demi kelancaran data yang akan dikirimkan. Yang kedua, prinsip kerja TCP/IP. Untuk memindahkan data antar dua komputer yang berbeda, dalam suatu jaringan yang terdiri dari banyak komputer, dibutuhkan alamat tujuan dan perantara untuk memindahkan sinyal elektronik pembentuk data secara aman dan langsung. Selanjutnya, persamaan TCP/IP dan OSI layer. Yang pertama, keduanya memiliki layer atau lapisan. Yang kedua, sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. Yang ketiga, memiliki transport dan network yang sama. Yang keempat, OSI layer dan TCP/IP layer sama-sama menggunakan teknologi packet switching, bukan circuit switching
atau teknologi sirkuit switching digunakan pada analog telepon. Yang kelima, asumsi dasar OSI layer dan TCP IP adalah menggunakan teknologi paket switching. Dan yang terakhir, dua-duanya menggunakan teknologi paket switching, bukan sirkuit switching atau teknologi switching. Sirkuit switching digunakan pada analog telepon. Selanjutnya, perbedaan TCP IP dan OSI layer. Yang pertama dari OSI layer, memiliki 7 buah layer. Yang pertama itu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Merupakan protokol spesifik. Selanjutnya mengikuti pendekatan horizontal. Mengembangkan model berdasarkan teori mengkombinasikan session. Mengembangkan modelnya berdasarkan teori. Mengombinasikan session layer ke dalam application layer. Mengombinasikan physical layer ke dalam satu layer. Selanjutnya TCP/IP. Memiliki 5 buah layer. Yang pertama physical, network, internet, transport, dan application. Merupakan protokol independen. Mengikuti pendekatan vertikal. Mengembangkan setelah diimplementasikan. Mengkombinasikan presentation. Dan yang terakhir, mengkombinasikan data link. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada subbab ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi layer TCP dan OSI layer. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai OSI layer. OSI layer memiliki 7 layer. Layer yang ketujuh yaitu application. Sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. PDU pada application layer adalah SMTP, VTP, dan Telnet. Kemudian layer ke-6 ada presentation, berfungsi untuk translasi dari berbagai tipe pada sintaks sistem. Sebagai contoh, suatu koneksi PC dan mainframe membutuhkan konversi dari ABCD, EC, karakter encoding, format ke ASCII, dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Memiliki PDU, format data, dan enskripsi. Kemudian layer kelima ada session layer yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuka, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, juga dilakukan resolusi nama dan mengendalikan dialog antar aplikasi. Di mana session layer memiliki PDU start dan stop session. Kemudian yang keempat ada transport layer, berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. PDU dari transport layer ada TCP, UDP, dan nomor port. Ketiga, ada network layer. Berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dan menggunakan outer dan switch layer ketiga. Tugas utamanya adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Dari network layer, PDU yang ada adalah IP address dan router. Kemudian layer kedua ada data link, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Pada layer ini terjadi koreksi kesalahan dan flow control. Contohnya address, yaitu MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, write, repeat, dan switch layer beroperasi. PDU-nya dari data link ada MAC address dan switch. Kemudian layer pertama ada physical.
berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pesinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur data atau jaringan, dengan layer yang paling sederhana berkaitan dengan elektrik dan koreksi antar peralatan. Pada layer fisikal, data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan, sebagai contoh kabel, konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Pada physical layer, terdapat PDU, kabel, kartu jaringan, dan hub. Pada layer TCP yang versi original, terdapat 4 layer, yaitu layer yang pertama adalah link, kedua internet, yang ketiga transport, yang keempat application. Kemudian pada tahun 2021 ada versi terupdate menjadi 5 layer, di mana link dibagi menjadi 2, yaitu data link dan physical. Untuk yang layer pertama, yaitu physical layer atau lapisan fisik, merupakan lapisan terbawah yang mendefinisikan besaran fisik seperti media komunikasi, tegang, dan arus. Lapisan ini dapat bervariasi tergantung pada media komunikasi pada jaringan yang bersangkutan. Kemudian lapisan kedua ada network access layer, mempunyai fungsi yang mirip dengan data link pada OSI layer, yaitu mengatur penyaluran data frame-frame pada media fisik yang digunakan secara handle. Pada lapisan ini, biasanya memberikan service untuk deteksi dan koreksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. Kemudian layer ketiga, yaitu internet layer, mendefinisikan bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berada pada jaringan yang berbeda, seperti network layer pada OSI. Pada jaringan internet yang terdiri atas puluhan juta host dan ratusan ribu jaringan lokal, lapisan ini bertugas untuk menjamin agar suatu paket yang dikirim dapat menemukan tujuan di mana tujuannya berada. Beberapa tugas penting dari internet layer ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu addressing, yakni melengkapi setiap datagram dengan alamat internet dari tujuan. Kemudian ada routing, yakni menentukan kemana datagram akan dikirim agar mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi dari routing ini merupakan fungsi terpenting dari internet protokol atau kita sebut IP. Kemudian pada lapisan keempat ada transport layer, mendefinisikan cara-cara untuk melakukan pengiriman data antara end-to-end host secara handal. Lapisan ini juga menjamin bahwa informasi yang diterima pada sisi penerima adalah sama dengan informasi yang dikirimkan pada pengirim. Pada lapisan transport layer, ada beberapa fungsi penting, diantaranya flow control, di mana pengiriman data yang telah dipecah menjadi paket-paket tersebut harus diatur sedemikian rupa agar pengirim tidak sampai mengirimkan data dengan kecepatan yang melebihi kemampuan penerima dalam menerima data. Kemudian ada juga fungsi error detection. Pengirim dan penerima juga melengkapi data dengan sejumlah informasi yang bisa digunakan untuk memeriksa data yang dikirim bebas dari kesalahan. Jika ditemukan kesalahan pada paket data yang diterima, maka penerima tidak akan menerima data tersebut. Pengirim akan mengirim ulang paket data yang mengandung kesalahan tadi, namun hal ini dapat menimbulkan delay yang cukup berarti. Kemudian lapisan terakhir dari TCP/IP adalah application layer, merupakan lapisan terakhir dalam arsitektur TCP/IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Contohnya SMTP untuk mengirim email, FTP untuk transfer file, HTTP untuk aplikasi web, NNTP untuk distribusi news group. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tangkap protokol data unit HTTP dan HTTPS menggunakan WhatsApp. Pertama-tama, saya akan menjelaskan
tangkap protokol HTTP terlebih dahulu. Pada gambar di sebelah kiri saya ini, itu tampilan awal saat kita membuka WireShark. Kemudian pada bagian itu kita mengklik Wi-Fi. Setelah mengklik Wi-Fi, di sana akan muncul seperti gambar yang sebelah kanan, akan muncul paket-paket data yang keluar masuk pada jaringan. Next slide. Selanjutnya, kita membuka browser, lalu mencari website yang ingin kita tuju. Setelah itu, kembali ke WireShark, kita capture pada WireShark tersebut. Next. Setelah itu, kita membuka command prompt, lalu mengetik ping spasi website yang ingin kita tuju. Maka akan muncul kode alamat destination-nya. Terus pada gambar yang sebelah kanan, di sana kita sudah kembali ke WireShark, lalu ketik pada kolom filter dengan kata kunci HTTP pada seperti gambar sebelah kanan. Next. Setelah muncul hasil filter, kemudian cari destination yang sesuai dengan yang ada di command prompt. Lalu klik destination-nya yang sesuai tersebut, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut ini. Next. Selanjutnya, tangkap protokol HTTPS menggunakan WireShark. Pada gambar sebelah kiri, di sana tampilan awal saat kita buka WireShark, kemudian klik Wi-Fi, maka akan muncul seperti gambar yang sebelah kanan. Next. Setelah itu, kita membuka browser, lalu mencari website yang ingin kita tuju. Setelah itu, kembali lagi ke WireShark, kemudian kita capture. Next. Setelah itu, kita membuka command prompt lagi untuk mencari alamat destination-nya. Di sini kita mengetik ping spasi website yang ingin kita tuju, maka akan muncul alamat destination-nya. Setelah itu, pada WireShark, kita ketik pada kolom filter IP.dst sama dengan kode alamat destination-nya, seperti pada gambar yang sebelah kanan. Next. Setelah itu akan muncul hasil filter. Kemudian klik, maka akan keluar protokol data dari website HTTP yang ingin kita tuju, seperti pada gambar berikut ini. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, hasil analisis HTTP kami ambil dari web Agung Terbaru 2013.blogspot.com. Jadi, dalam frame terdapat arrival time Maret 25, 2023, 19.0032, 76499500 Malay Peninsula Standard Time, menunjukkan waktu saat pengiriman data. Terdapat 3 time delta from previous, merupakan menunjukkan waktu sebelum capture dari frame, yaitu 0001 36900 second. Waktu setelah frame ditampilkan yaitu 144592400 second. Dan waktu sejak awal frame 10547074300 second. Frame number 15621. Frame light 491 bytes. Protokol in frame ETH enter type IP TCP HTTP. Ini merupakan menunjukkan protokol apa saja yang ada di frame 15621, yaitu ada Internet, IP, UDP, dan HTTP. Selanjutnya, dalam Ethernet 2 terdapat informasi destination microbit yang merupakan menunjukkan destination yang dituju. Source Azure WAV menunjukkan source dari paket data.
Selanjutnya, dalam Internet Protokol terdapat informasi. Version 4 menunjukkan versi yang digunakan adalah versi 4. Header like 20 bytes menunjukkan panjangnya header pada lapisan network sebesar 20 bytes. Search address 10.10.53.232 menunjukkan IP search. Destination address 74.125.200.132 menunjukkan IP destination. Selanjutnya, dalam Transaction Control Protocol terdapat informasi search port 51428. Destination port 80 menunjukkan port destination-nya adalah 80. Header like 20 bytes menunjukkan panjang header. Selanjutnya, dalam Hypertext Transfer Protocol terdapat informasi request metode get, maksudnya adalah dari IP search, yaitu 10.10.53.232. Meminta atau menerima paket dari server atau destination 74.125.200.132. Request person HTTP berarti paket yang dilewatkan melalui protokol HTTP. Oke, selanjutnya hasil analisis HTTPS pada website yang memonitoring protokol dari data website techno.kompas.com. Dalam frame terdapat arrival Maret 25, 2023, 17.44, 11, 67, 65, 22, 000 SE Asia Standard Time. Terdapat 3 time delta from previous yang menunjukkan waktu sebelum capture dari frame yaitu 00171 500 second, waktu setelah frame ditampilkan yaitu 00000 second, dan waktu sejak awal frame 10111059700 second. Frame number 1106 menunjukkan nomor dari frame tersebut yaitu 1106. Frame like 66 bytes. Protokol in frame at enter type IP TCP. Selanjutnya, dalam Internet 2 terdapat destination microbit 410169 menunjukkan destination yang dituju. Search on pair E08507 menunjukkan source dari paket data. Selanjutnya, dalam Internet Protokol terdapat informasi. Version 4 menunjukkan versi yang digunakan adalah versi 4. Header like-nya 20 bytes. Search-nya dengan 10.10.53.220 menunjukkan IP search. Destination 13.227.254.3 menunjukkan IP destination. Selanjutnya, dalam Transmission Control Protocol terdapat informasi search port 64834, destination port 443 menunjukkan port destination-nya adalah 443. Header like 32 bytes. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dari penjelasan laporan yang rekan-rekan saya jelaskan, dapat disimpulkan, setelah menggunakan WireShark, kita mengetahui paket data yang terdeteksi pada jaringan akan muncul pada WireShark. Di sini kita memonitoring protokol HTTP dan HTTPS. HTTP adalah protokol yang belum menggunakan SSL atau TSL, dan HTTPS adalah versi yang lebih aman karena sudah menggunakan SSL dan TSL untuk melakukan enkripsi koneksi antara web browser dan web server. WireShark menunjukkan bahwa IP address yang muncul pertama kali adalah IP dari website yang pertama kali di-request di browser. WireShark dapat menampilkan data lebih detail dan filter akan membatasi tampilan paket data pada WireShark. WireShark adalah sebagai bentuk dari protokol analyzer data-data informasi tentang penggunaan jaringan Wi-Fi, di mana data-data tersebut terdapat IP address, portnya, dan alamat situsnya. Apabila masih ada pertanyaan yang kurang jelas, dapat kita diskusikan bersama melalui forum diskusi yang sudah disediakan di e-learning.
Akhir kata dari saya, apabila ada kesalahan dan ketidaksesuaian dalam penyampaian laporan ini, saya selaku moderator mewakili rekan-rekan meminta maaf dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni.